Halo, assalamualaikum teman-teman semuanya. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, dimanapun kalian berada. Sehat-sehat semua ya. Oke teman-teman semuanya, di video kali ini kita akan ngebahas karakter M.O.D.O.K. Iya ya teman-teman, karakter M.O.D.O.K. yang menjengkelkan banget itu ya di film Ant-Man Quantumania. Disia-siakan banget karakter si M.O.D.O.K. ini sebagai villain sampingan bawahannya Kang the Conqueror di Ant-Man Quantumania. Banyak banget juga ya teman-teman semuanya yang kecewa dengan si M.O.D.O.K. ini, kok bisa takdirnya seperti itu. Spoiler alert ya teman-teman bagi kalian semua. Hehe. Jangan lupa ya untuk nonton video-video breakdown aku lainnya. Link videonya sudah aku pin di kolom komentar. Banyak banget easter egg dan detail-detail gila pokoknya ya guys. Dan aku mau promosi dulu ya kaos-kaos keren dari Co-Star Store. Nah, di sini ada banyak banget ya desain-desainnya yang berkualitas, bahannya adem juga dan dijamin tidak akan mengecewakan. Langsung check out dan order. Link Tokopedia dan Shopee sudah aku taruh di description box ya guys. Jadi memang ya saat pertama kali aku nonton karakter M.O.D.O.K. ini di bioskop, aduh aku kesel banget ya. Yang pertama, CGI-nya itu kayak cheap banget ya, kayak belum selesai. Bagian matanya itu kayak tidak ada ekspresi ya, facial expression-nya kurang banget. Dan juga mukanya kurang monster ya teman-teman, kayak datar aja gitu. Terus kayak tiba-tiba datang, tiba-tiba nyerang, tiba-tiba tobat, tiba-tiba mati. Aduh, sumpah nggak jelas banget si M.O.D.O.K. ini. Aku nggak tahu ya, kayak di Photoshop ditempel aja gitu. Jadi aku kesel dan benci banget dengan CGI M.O.D.O.K. bagian matanya. Tapi kalau untuk armornya, warnanya, itu udah keren banget sih, ngeblend banget untuk di film ini. Itu dari segi desainnya ya. Terus dari segi karakternya itu sendiri, dia itu kayak nggak jelas banget ya di film ini si M.O.D.O.K. Memang dia merupakan bawahannya Kang the Conqueror, dan Kang lah yang menyelamatkannya setelah Ant-Man menyusutkan si M.O.D.O.K. ini ya, yang dulu dikenal namanya Darren Cross. Kalau kalian nonton Ant-Man yang pertama, pasti tahu Darren Cross atau Yellow Jacket itu. Aku sudah bahas ya videonya di sini. Kalau kalian mau tahu kok bisa si Darren Cross ini berubah jadi M.O.D.O.K. Jadi intinya ketika dia itu menyusut, ternyata kepalanya itu masih menyisakan ya. Yang menyusut itu ternyata badan, kaki, tangannya, tapi kepalanya masih normal dan malah jadi besar sendiri gitu ya. Secara langsung setelah menyusut, Darren Cross pun langsung tertransfer ke Quantum Realm, jauh lebih dalam lagi ke Subatomic Microverse. Ditemukanlah oleh bala tentara Kang robot-robotnya itu. Langsung diserahkan oleh Kang. Kang pun langsung mengeksperimenkan badannya ya teman-teman, yang tersisa tinggal kepalanya aja dan dua kaki dua tangan kecilnya itu menjadi organisme pembantai dan pembunuh, atau disingkat M.O.D.O.K. Mechanized Organism Designed Only for Killing. Jadi itu kayak akronim. Scott pun malah ngelucu dan ngejokes ya namanya M.O.D.O.K. ini. Nah, ini semua kena ulahnya Scott Lang ya saat mereka bertarung berdua itu. Nah, jadi memang gak jelas banget si M.O.D.O.K. ini ada di film ya. Kayak disia-siakan banget karakter dia ini. Mana mati lagi, matinya kena bacot no jutsu ya, kena ceramah dari Cassie Lang. Aduh, ini kayak gak jelas banget ya. Aku di bioskop nontonnya kayak, hah? Kok bisa seperti itu sih? Kayak aduh, nggak banget deh sumpah develop karakternya si M.O.D.O.K. di sini. Kayak cuman muncul sebentar terus dimatiin. Kayak Marvel itu cuman mau main-main aja sama karakter ini untuk nambah hype aja gitu ya guys. Padahal kita tahu ya bahwa sejarahnya M.O.D.O.K. di komik Marvel itu adalah big super villain, khususnya bagi para mutant dan para Avengers juga. Karena M.O.D.O.K. ini mengandalkan high teknologi juga ya teman-teman. Tapi di film dia ini adalah super paling nggak jelas banget karakternya. Yang membuat tambah aku kecewa banget dan gak jelas dari karakter M.O.D.O.K. ini, awkward banget ya teman-teman, useless banget dia digunakan di sini. Tiba-tiba taubat itu ya, tiba-tiba jadi baik dan malah menyerang Kang the Conqueror di akhir-akhir karena terkena ceramahnya si Cassie Lang. Aduh, ini tuh kayak dipaksakan banget ya. Dan pada akhirnya dia mati kayak dikelilingi oleh orang-orang yang kayaknya mencintainya, padahal mereka itu saling bertarung ke satu sama lain dan dia mendeklarasikan dirinya menjadi Avengers. Dan aduh, sumpah ini awkward dan kering banget sih, cringe banget. Ini tuh momennya tuh kayak dipaksakan sedih ya kematiannya si Darren Cross atau M.O.D.O.K. ini, tapi tuh malah kayak gak jelas gitu ya. Apaan sih kayak itu guys? Maksudnya aku itu apa ya tujuannya si Marvel ya? Cuman ngasihkan karakter useless banget di Quantumania, yaitu si M.O.D.O.K. ini. Menurut kalian apa nih? Apakah ada bibit-bibit yang hendak ditanam oleh si Marvel? Karena kalau kita perhatikan di filmnya, si M.O.D.O.K. ini memang betulan mati ya. Kalau kalian lihat di bagian dadanya itu ada seperti radar sinar hijau yang mendeteksi detak atau denyut jantungnya gitu ya teman-teman. Awal-awal kan hijau tuh yang seperti kalau kita lihat di rumah sakit untuk melihat rekam detak jantung. Nah, di M.O.D.O.K. ini juga ada ya di bagian armornya itu. Awalnya kan hijau tuh, lama-lama jadi orange atau kuning, lama-lama jadi merah. Masih ada gelombang detak jantungnya, pada akhirnya langsung garis lurus atau tit gitu ya teman-teman. Kalau kalian bisa memperhatikan di filmnya kemarin, nah dan itu sudah dipastikan kalau si M.O.D.O.K. ini emang mati. Jadi
jadi dia memang cuman ditis sebentar aja di sini. Mungkin untuk kayak memperkenalkan dulu ya, ini loh MODOK versi MCU yang masih versi jeleknya. Nah maybe aja di next project Marvel ataupun Avengers Secret Wars yang ngambil tema multiverse akan ada MODOK yang lebih hebat lagi atau lebih sangar lagi dari yang ini. Mungkin aja ya bibit-bibit yang hendak ditanam oleh Marvel. Walaupun menurut aku eksekusinya itu sangat-sangat kurang banget untuk karakter MODOK ini, khususnya involve atau terlibat dia di film Ant-Man Quantumania. Walaupun memang dialah yang menangkap sinyalnya Cassie Lang mengakibatkan mereka semua terserap ke Quantum Realm, tapi eksekusi karakter ini dan developmentnya serta keterlibatannya dengan alur cerita, entah kenapa menurut aku ada yang ganjel, ada yang kurang gitu ya teman-teman. Kayak eksekusinya itu nggak bagus karakter MODOK ini di sini. Gimana nih? Apakah kalian merasakan hal yang sama kayak aku? Jadi jujur aku akuin ya teman-teman, pas kemarin nonton, salah satu komponen yang membuat aku itu nggak suka sama film ini ialah karakter si MODOK ini ya teman-teman. Apalagi kita nonton di big screen ya. Jadi aduh kelihatan banget kekurangan karakter MODOK ini. Cuman memang fight koreografinya, cara dia bertarung, teknologi-teknologi dan mesin-mesin yang ia keluarkan dari armor emasnya itu, dan juga lapisan berwarna ungu yang komik akurat banget dengan versi karakter komik. Nah itu aku suka banget ya teman-teman. Entah kenapa aku lebih enjoy dia make armor topeng di depan mukanya daripada dibuka tapi mukanya ngeselin kayak gitu guys. Jadi ya memang benar setiap film itu pastinya nggak keseluruhannya ampas, nggak keseluruhannya jelek. Pasti ada beberapa komponen yang membuat film itu jadi bagus dan worth it untuk ditonton. Jadi nggak keseluruhan jelek ataupun keseluruhan bagus. Ada aja kekurangannya, nobody's perfect. Dan juga aku mau nge-highlight salah satu lagi ya untuk karakter MODOK ini, ialah kocak dan komedi dia ketika berinteraksi dengan Scott Lang. Karena kan Scott itu selalu manggil nama dia Darren, karena kan memang kenalnya dia Darren. Tapi si MODOK ini nggak mau dipanggil Darren, dia diam aja. Pas dipanggil MODOK baru dia nyaut. Nah ini kayak kocak dan komedi juga ya. Dan aku yakin banget di next project Marvel yang bahas multiverse atau mutant, X-Men ataupun Kang Dynasty, kayaknya si MODOK ini akan balik lagi ya. Karena kalau kita lihat di series Loki, ketika sampai di tempatnya markas Alaya, kalau kalian perhatikan di scene ini, Loki dan Mobius kan juga di-burn dan tertransfer ke wilayah ini ya untuk dimakan oleh Alaya. Di situ ada kepalanya si Darren Cross atau Yellow Jacket. Nah jadi udah ngerti lah ya bahwa MODOK ini nggak cuma satu, ada banyak juga di multiverse dan multi timeline. Jadi jangan kecewa kalau dia mati, pasti balik lagi nanti. Ya tipikal Marvel Studios lah menanam bibit-bibit. Kalau di versi komik Marvel, MODOK ini dari Earth 616 memiliki nama asli George Tarleton. Jadi beda ya. Kalau yang di Quantumania Darren Cross pertama kali muncul di komik Marvel berjudul Tales of Suspense isu 94 Juni tahun 1967. Jadi udah lama banget ya guys. Jadi kalau diceritakan original karakter MODOK ini atau George Tarleton, dahulunya sebelum jadi MODOK dia ini adalah seorang teknisi yang pintar. Karena memang dia ini sangat tertarik dengan teknologi, akhirnya ia bergabung dengan AIM. AIM ini adalah grup villain atau penjahat ya, AIM ini yang suka mengeksperimenkan berbagai macam hal. Dan ia pun akhirnya George Tarleton malah dieksperimenkan menjadi MODOK oleh Scientist Supreme, pemimpin dari AIM atau singkatannya Advanced Idea Mechanic, dan berubahlah George Tarleton ini menjadi mesin pembunuh MODOK. Jadi gitulah ya guys sekilas versi komik Marvelnya. Dan juga MODOK ini di komik Marvel pastinya selalu berkonflik dengan para hero-hero di bumi Earth, Mightiest Hero, Avengers, Mutant, Inhuman, dan lain-lainnya. Sehingga dari originalitas karakternya saja versi Quantumania udah beda banget ya antara Darren Cross dan George Tarleton. Jadi nggak bisa disamain juga mereka berdua ini. Dan kalau kalian masih ingat, ada tuh di Hulu versi animasi kartun seriesnya MODOK ini ya teman-teman, tapi nggak begitu terlalu terkenal sih. Oke teman-teman semuanya, itu dia ya pembahasan dan breakdown aku untuk karakter MODOK atau Darren Cross di film Ant-Man Quantumania. Gimana nih menurut pendapat kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya guys. Thank you for watching my videos. Don't forget to like and subscribe. Kita ketemu lagi di video-video aku berikutnya. So stay tuned and stay watching. Sampai jumpa semuanya. Bye-bye.